Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ivan Fauzi dari kelas Teknik Pemesinan E. Di sini saya akan membuat tugas video mata pelajaran Computer Numerical Control atau yang sering kita kenal CNC. Guru penampung mata pelajaran ini adalah. Langsung saja, di sini sudah ada gambar job yang akan saya kerjakan. Bisa dilihat diameter terbesar benda kerja ini adalah 50 mm dan diameter terkecil benda kerja ini adalah 20 mm. Kemudian panjangnya adalah 75 mm. Sebelum lanjut, ada beberapa yang harus diperhatikan, terutama pada setiap tingkat. Contohnya di diameter 20 terdapat sebuah chamfer dengan panjang 3 mm dan sudutnya 45 derajat. Kemudian masih di diameter 20 terdapat sebuah cekung dengan radius 2. Kemudian di diameter 30 ada cembung dengan radius 2. Kemudian di diameter 40 masih ada cembung dengan radius 4 dan cekung dengan radius 17. Yang terakhir di diameter 50 terdapat cembung dengan radius 4. Di sini nanti ada proses penguliran dengan panjang 10 mm dan proses pengeboran. Mungkin cukup dari penjelasan gambar job 4. Langsung saja kita ke programnya. Ya, jadi di sini sudah ada program yang saya salin kemarin. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat program maupun bagaimana cara program tersebut bekerja. Jadi ada beberapa tahapan atau proses yang harus dilakukan sebelum membuat program, yaitu proses yang pertama, proses ring, yaitu proses dimana mengurangi diameter benda kerja sebelum proses finishing. Jadi kode yang saya masukkan utama yaitu T1 M3 S500. Di sini saya memasukkan pahat 1 untuk pahat rata, kemudian M3 untuk menghidupkan spindle, kemudian S500 kecepatan pemakanan atau speed yang saya masukkan, yaitu kemudian G0 X55 Z5 X50,1 M8 untuk menghidupkan coolant, G1 Z-75 F01 X55 G0 Z5. Kemudian selanjutnya G90 X48 Z-60 F0.1. Di sini masih sama, yaitu G90 untuk proses pembubutan memanjang, akan tetapi di sini dimulai dari menuju diameter 48 sepanjang min 60 dengan kecepatan 0,1, kemudian menuju diameter 46, kemudian 44, kemudian 42, dan terakhir 40,1. Kemudian G0 X52 Z5. Posisi pahat menuju dalam posisi diameter 52 dan akan kembali ke posisi semula. Kemudian
G90 X38 Z min 35. Di sini masih sama G90 untuk proses pembubutan memanjang, akan tetapi di sini dimulai dari menuju diameter 38 sepanjang min 35, kemudian menuju diameter 36, kemudian 34, kemudian 32, yang terakhir 30,1. Kemudian G0X42 Z5. Posisi pahat mundur dalam posisi diameter 42 dan akan kembali ke posisi semula. Kemudian G90 X28 Z min 13. Di sini masih sama, yaitu G90 untuk proses pembubutan memanjang, akan tetapi di sini dimulai dari menuju diameter 28 sepanjang min 13, kemudian menuju diameter 26, kemudian 24, kemudian 22, dan terakhir 20,1. Kemudian G0X32 Z5. Posisi pahat mundur dalam posisi diameter 32 dan akan kembali ke posisi semula. Biasanya M9, M5, dan M30 untuk mematikan atau mengakhiri program tersebut. Kemudian finishing. Proses finishing yaitu proses menghaluskan benda kerja setelah roughing supaya benda kerja halus atau baik. Jadi kode yang saya masukkan yaitu T2 M3S 1000. T2 di sini saya memasukkan pahat finishing, kemudian M3 untuk menghidupkan spindle, dan kecepatan yang saya gunakan adalah 1000. Kemudian G0X55 Z5, kemudian X0 M8 untuk menghidupkan coolant, kemudian G1 Z0 F0,05. Di sini saya menggunakan kecepatan 0,05. Kemudian X14, X20 Z3, kemudian Z min 13, kemudian G3 X24 Z min 15 R2 F0,05. G3 di sini yaitu untuk proses cekung, di sini yaitu bertepatan di diameter 24 sejauh min 15 dengan radius 2. Kecepatan yang saya gunakan adalah 0,05. Kemudian G1 X26, kemudian G2 X30 Z min 17 R2 F0,05. G2 di sini yaitu untuk proses cembung, yaitu bertepatan di diameter 30 sepanjang min 17 dengan radius 2. Kecepatan yang saya gunakan adalah 0,05. Kemudian G1 Z min 35, kemudian X32, kemudian G2 X40 Z min 39 R4. G2 di sini yaitu untuk proses cembung bertepatan di diameter 40 Z min sepanjang min 39 dengan radius 4. Kemudian G1 Z min 39,5, kemudian G3 X40 Z min 55,5 R17.
Ketiga di sini yaitu untuk proses cekung dengan diameter 40 sepanjang 55,5 dengan radius 17. Kemudian G1 Z-60, kemudian X 42, kemudian G2 X50 Z-64 R4. G2 di sini yaitu untuk proses cembung pertepatan di diameter 50 sepanjang min 64 dengan radius 4. Kemudian G1 Z-75, kemudian X55, kemudian G0 Z100. Z100 di sini adalah untuk menjauhkan pahat dari benda kerja. Kemudian M9 untuk mematikan coolant, kemudian M5 untuk mematikan spindle, kemudian terakhir M30 untuk mengakhiri program. Selanjutnya yaitu proses penguliran. Jadi kode yang saya gunakan adalah T3 M3S 800. T3 yaitu saya memasukkan pahat ulir, kemudian M3 untuk menghidupkan spindle, kemudian speed yang saya gunakan adalah 800. Kemudian G0 X55 Z5, kemudian X20, kemudian M8 untuk menghidupkan coolant, kemudian G92 X19,8 Z-10 F2. G92 di sini yaitu proses pembuatan ulir, kemudian panjang ulir yaitu min 10. Kemudian F di sini bukan speed atau kecepatan pemakanan, akan tetapi besar ulir, yaitu besar ulir yang saya gunakan yaitu F2. Kemudian X19,6, kemudian 19,4, kemudian 19,2, kemudian 19, kemudian 18,8, kemudian 18,6, kemudian 18,4, kemudian 18,2, kemudian 18, kemudian G0 X25 Z5, kemudian X50, kemudian M5 untuk mematikan spindle, kemudian M30 untuk mengakhiri program tersebut. Selanjutnya kita lanjut ke proses pengeboran. Jadi di sini nanti proses pengeboran ada 3 tahapan, yaitu dari bor 8, kemudian bor 10, kemudian yang terakhir bor 12. Jadi dari bor 8 yang saya masukkan yaitu T4 M3S 500. T4 di sini saya memasukkan bor dengan diameter 8, kemudian M3 untuk menghidupkan spindle, kemudian speed yang saya gunakan adalah 500, kemudian G0 X55 Z5, kemudian X0, kemudian M8 untuk menghidupkan coolant, kemudian G74 R1. G74 di sini yaitu siklus pengeboran. Kemudian R di sini bukan radius melainkan rapid yang saya gunakan adalah 1. Kemudian G74 masih sama yaitu siklus pengeboran. Kemudian dibor dengan diameter 8 sepanjang min 50, kemudian G3000 di sini
menggunakan satuan mikrometer. Bila kita konversikan menjadi 3 mili, kemudian dengan kecepatan 0,2, kemudian G0 X55 Z100. Z100 di sini yaitu untuk membebaskan pahat ke titik semula. Kemudian M9 untuk mematikan coolant. Kemudian bor 10. Bor 10 di sini saya memasukkan kode yang pertama adalah T5 M3S 500. T5 di sini yaitu saya menggunakan bor dengan diameter 10, kemudian M3 untuk menghidupkan spindle, kemudian speed yang saya gunakan 500, kemudian G0 X35 Z5, kemudian X0, kemudian M8 untuk menghidupkan coolant, kemudian G74 R1. G74 masih sama, yaitu untuk siklus pengeboran. R1 yaitu rapid yang saya gunakan adalah 1. Kemudian G74 masih sama, yaitu siklus pengeboran. Kemudian dibor dengan diameter 10 sepanjang min 35. G3000 masih sama, yaitu menggunakan satuan mikrometer. Bila kita konversikan menjadi 3 mili meter, kemudian kecepatan yang digunakan 0,2, kemudian G0 X55 Z100. Z100 di sini yaitu untuk membebaskan pahat ke titik benda kerja ke titik semula. M9 untuk mematikan coolant, kemudian yang terakhir bor 12. Kode yang saya masukkan pertama yaitu T6 M3S 500. T6 di sini saya memasukkan bor dengan diameter 12, M3 untuk menghidupkan spindle. Speed yang saya gunakan adalah 500, kemudian G0 X25 Z5, kemudian X0, kemudian M8 untuk menghidupkan coolant, kemudian G74 R1. G74 masih sama, yaitu siklus pengeboran. R1 yaitu rapid yang saya gunakan adalah 1. G74 masih sama, yaitu siklus pengeboran. Kemudian dibor dengan diameter 12 sepanjang min 25. G3000 yaitu masih sama, yaitu menggunakan satuan mikrometer. Bila kita konversikan menjadi 3 mm, kemudian kecepatan yang digunakan adalah 0,2, kemudian G0 X55 Z100. Z100 di sini yaitu untuk membebaskan bor ke titik semula. Kemudian M9 untuk mematikan coolant, M5 untuk mematikan spindle, kemudian terakhir M30 untuk mengakhiri program. Mungkin cukup penjelasan program dari saya. Kemudian lanjut ke aplikasi. Aplikasi yang saya gunakan adalah CNC Simulator. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian klik gambar kedua dari atas, kemudian New Project, kemudian klik gambar nomor ketiga dari atas. Di sini adalah untuk mengatur panjang diameter dan besar diameter. Panjang diameter yang saya gunakan adalah 140, kemudian
besar diameternya adalah 55. Kemudian klik gambar keempat dari atas. Di sini adalah untuk memasang pahat nomor 1. Saya masukkan pahat rata nomor 5. Kemudian yang nomor 2 adalah pahat finishing nomor 26. Kemudian yang kolom nomor 3 saya memasukkan pahat ulir nomor 103. Kemudian kolom 4, 5, dan 6 saya memasukkan bor dengan diameter 8, kemudian 10, yang terakhir 12. Kemudian klik gambar kelima dari atas. Di sini yaitu untuk menulis program. Klik gambar paling bawah di sini yaitu untuk menulis programnya. Saya contohkan T1, kemudian enter, M3 S500. Untuk menyingkat waktu, saya membuka file yang sudah saya salin kemarin. Ya, jadi di sini sudah ada programnya. Kolom 1 yaitu untuk proses rawing, kemudian kolom nomor 2 adalah proses untuk finishing, yang ketiga adalah proses ulir, dan keempat adalah untuk proses pengeboran. Kemudian kolom nomor 2 finishing. Kemudian kolom nomor 3 proses penguliran. Kemudian kolom nomor 4 proses pengeboran.
Jadi hasilnya kayak gini. Mungkin penjelasan dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.